حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Takmir dan jamaah sekalian yang insyaallah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji insyaallah. Sebab meyakini dalam hadis itu orang yang hadir dalam majelis ilmu setiap satu langkahnya itu gugurlah dosa, melangkah lagi terangkat derajat. Nah, jadi meyakini, yakin karena sing dawuh Kanjeng Nabi bahwa orang yang ngaji itu mulia. Orang yang ikut ngaji itu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang ngaji itu diampuni dosanya. Belum lagi selama ngaji, selama tadi dibaca tawasul, surat Yasin, surat Waqiah, surat Al-Mulk, sampai kajian ini, selama itu pula malaikat tak henti mengistighfarin orang-orang yang hadir ini. Termasuk kula panjenengan insyaallah memperoleh istighfar dari malaikat. Jadi satu-satu itu oleh malaikat didoain. Begini doanya kata Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kanjeng Nabi dawuh malaikat itu doanya begini, satu-satu itu didoain. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni orang ini. Ya Allah, sayangi orang ini. Terus satu-satu didoain begitu. Maka itulah yang saya maksud tadi, keberuntungan bagi orang-orang yang derek-derek ngaos, derek-derek maus Al-Quran, derek-derek zikir. Masya Allah. Mari bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kata dia. Nah, ini
doa sebelum taklim. Terus Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Doa sebelum taklim. Minta tambahan. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahlah ilmu kepada kami. Rabbi zidni ilma. Terus warzuqni fahma. Rizkikan kepada kami pemahaman terhadap ilmu itu. Minta kepada Allah paham terhadap apa yang kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hamzah. Abi Hamzah ini julukan karena anak pertamanya laki, diberi nama Hamzah. Bapaknya kemudian dijuluki Abi Hamzah. Biasa orang Arab itu begitu. Sayyidina Umar bin Khattab itu punya anak pertama perempuan namanya Hafsah. Maka diberi nama Umar, dijuluki Abi Hafsah. Nah, ayah saya itu punya anak pertama perempuan namanya Hosnia. Panggilannya di masyarakat ya Pak Hos. Pak Hos. Padahal nama aslinya Nahrawi. Makanya saya Sudirman Nahrawi. Nahrawi nama ayah saya. Karena di UIN itu ada 2 Sudirman, Pak. Sering ke Ijol. Ono duit lemburan, wekku lari ke rekeningnya DE. Ya, uang apa maneh wek DE lari ke saya. Wis ngembaliin. Jadi sering-seringnya salah begitu. Kemudian saya ngomong ke yang bersangkutan, Pak Firman, mulai sekarang jenengan tulis nama ayahnya di belakang, Sudirman Hasan. Itu di Fakultas Syariah. Padahal sudah beda fakultas loh. Duwe iku saya keliru. Ya Allah. Ya oleh akian kono masuk ke saya nggak apa-apa. Kadang kakian aku masuk ke DE lah torok gue. Akhirnya saya tak tambahin nama ayah di belakang biar tak keliru. Sudirman Nahrawi, Fakultas Tarbiyah. Nah di Fakultas Syariah Sudirman Hasan. Itu ceritanya begitu. Tapi tetap aja keliru. Karena di pusat itu cuma tertulis Sudirman Wonodo. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah ini pentingnya. Orang Arab juga begitu, dipanggil julukan dari nama anak pertama. Jadi saya ini Abi Muhammad. Karena anak saya pertama Muhammad. Muhammad Yusuf Fatoni. Jadi diberi julukan. Nah ini Abi Hamzah ini nama aslinya Anas bin Malik. Dulu beliau itu khadimi Rasulillah, sing rewang di daleme Kanjeng Nabi. Ono tamu sing ngetokno napa niki? Wedang jahe sik panas. Tuh sik panas. Ya, niku Pak Anas bin Malik niki. Banyak dulu yang pernah juga jadi khadimnya itu Abu Hurairah. Sehingga Abu Hurairah itu banyak hafal hadis, ribuan hadis.
Karena beliau setiap misalnya ada tamu Rasul, ada tamu, dia ngetokno minuman, terus balik masuk lagi ke dalam Kanjeng Nabi, dia delik di balik pintu, nguping apa yang diucapkan Nabi, dia hafalkan, ya. Apa yang diucapkan Nabi ke tamunya tadi, dia hafalkan oleh Abu Hurairah itu. Sama dengan ini Anas bin Malik ini, dia hafal. Nah ini salah satu di antara Anas bin Malik yang dijuluki Abi Hamzah ini mengatakan, anin Nabi SAW, ini dari Nabi katanya. Saya pernah nguping maksudnya. Qala dawuh, ya apa kata Nabi, la yu'minu, tidak sempurna iman ahadukum, salah satu di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sehingga kalian mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kata-kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, bagaimana maksudnya kata-kata ukhuwah dalam hadis ini? Ini mengandung pengertian keumuman ukhuwah hingga mencakup orang kafir pun, ya, orang muslim masuk ke pengertian secara umum. Jadi ulama membagi persaudaraan itu ada 3. Ada ukhuwah Islamiyah, saudara sesama Islamnya. Ada ukhuwah Basyariyah, saudara sesama manusianya. Kemudian ukhuwah Watoniyah, saudara sebangsa setanah air, ya, entah Hindu, entah Konghucu, entah Buddha, entah Katolik, entah Kristen Protestan. Nah, itu saudara sebangsa dan setanah air. Ada ukhuwah Basyariyah, saudara sama-sama sesama manusia. Ada yang terkhusus ukhuwah Islamiyah. Nah, ini harus diperkuat ini. Saudara yang lagi sekarang diobo-obo, ya Bu ya. Sekarang ini lagi mengalami adu domba ulama dengan ulama, Habib dengan Habib, Habib dengan ulama, dengan kiai, kiai dengan habaib. Sekarang ini opo-opo. Lah kita jangan ikut-ikut. Diam itu lebih berhikmah, lebih selamat. Jok melok-melok ngelokno dzuriyai Kanjeng Nabi. Kok ya opo di akhirat? Jadi ini ngarep syafaati Kanjeng Nabi, tapi keluarga Kanjeng Nabi di opo-opo, di etre-etre. Ya opo Kanjeng Nabi mau ngasih apa? Syafaat kalau anak cucunya disakiti. Ya Allah, wis menengo, wis gak melok-melok. Sekarang zaman fitnah. Wis gak melok-melok. Jarno wong gendeng ya gendeng dhewe, ya, kita sing waras diam. As-sumtu hikmatun faqalilun fa'iluhu. Diam itu lebih berhikmah. Diam itu lebih berhikmah. Ya, tapi sedikit orang yang melakukannya. Tidak apa-apa, kita termasuk orang yang sedikit tapi dapat syafaat. Orang yang sedikit tapi bersama-sama Kanjeng Nabi di surganya kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Gak usah melok-melok, ngelok-ngelok no. Duh ya Allah, ngeri saya lihat medsos sekarang itu, ya, ngeri sekali. Fitnah ini, aduh, di fitnah bisnis kuburan macam-macam lah habaib ya Allah. Diamnya beliau itu ya Allah,
sampai meneteskan air mata itu ndak ridho. Datuknya itu ndak ridho, Pak. Kakeknya Rasulullah itu ndak tega, ndak ridho. Anak cucunya difitnah kayak gitu, disakiti kayak gitu. Tunggu saja azab dari Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nah ini makanya kita ini cak melok-melok, minta lindung pada Allah, doain saja mereka mendapat hidayah. Itu semua di baliknya itu adalah PKI gaya baru, Pak. Hati-hati. Ini program PKI. Program PKI gaya baru yang untuk siap mengadu domba. Ulama dengan habaib diadu domba. Masya Allah. Habib dengan kiai diadu domba. Masya Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya ini sekarang ini di balik itu semua adalah program PKI untuk mengadu domba ulamanya. Kalau ulamanya sudah hancur, menghancurkan Islam ini mudah. Paham ya? Menghancurkan Islam ini mudah kalau ulamanya sudah hancur. Masya Allah. Oleh karena itu, kalau panjenengan nggak usah ikut-ikutan membenci, ikut-ikutan mempersoalkan, meruwetkan suasana. Jangan. Diam aja lebih selamat. Sanggup? Insya Allah diam lebih selamat. Kemudian mencintai saudara yang dalam hal ini mereka misalnya dalam keadaan belum beriman, masih kafir. Bagaimana maksudnya mencintai orang kafir? Nah, ini ada tujuannya agar supaya mereka mendapat hidayah. Didoain. Jadi mendoakan orang kafir sebelum mati itu dianjurkan, Pak. Tapi kalau sudah mati kemudian kita mau berdoa, ya Allah ampuni dia. Nah itu kita dianggap kemenyek, kemetesen. Dianggap kemenyek. Dianggap apa lagi? Ya metesek. Dianggap pokoknya tidak pantas. Al-Quran mengatakan la yambaghi lil muslim, la yambaghi lil mu'min, la yambaghi lin nabi. Tidak sepantasnya lah bagi seorang nabi, tidak sepantasnya lah bagi seorang mukmin, ya tidak sepantasnya bagi seorang muslim ayyastaghfiru lil musyrikina, memohonkan ampunan kepada Allah agar orang-orang musyrik itu mendapat ampunan. Wah, itu dianggap kemenyek, dianggap kemenyek oleh Allah. Memohonkan ampunan orang kafir lah, tidak pas, dilarang dalam Al-Quran. Oleh Al-Quran itu dilarang. Kalau masih hidup, lah itu, ya kalau masih hidup itu dianjurkan, ya mendoakan saudara kita sesama manusia, mendoakan sesama anak bangsa. Mudah-mudahan mereka yang belum beriman, mudah-mudahan dapat hidayah. Oh boleh, kalau begitu. Mendoakan saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah, oh dianjurkan. Tapi kalau mereka orang kafirnya sudah mati, terus kita doa di atas kuburnya, ya Allah ampuni saudaraku ini saudara sebangsa setanah air misalnya. Ya Allah ampuni dia, diguyu karo malaikat. Karena ada dalil la yambaghi lin nabiyyi wal mu'minin ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba, walaupun orang tersebut sanak kerabat terdekat sekalipun. Tak boleh Pak kalau sudah mati dimohonkan ampunan. Dilarang oleh Al-Quran. Tapi kalau mereka orang kafirnya masih hidup, kita dianjurkan mendoakan agar supaya dapat hidayah. Bukan
bukan hidangan, hidayah. Apa malah bagus didoain. Masih hidup soalnya. Aku tandungano dulur gue sing kafir loh. Kau udah digunda ini tandungano dapat hidayah. Itu dianjurkan memang. Tapi kalau sudah meninggal dunia, terus kita doa minta agar supaya dia diampuni misalnya, itu dianggap kemenyek. Kita oleh Allah dianggap kemenyek. Dianggap kemenyek karena ada larangan, Pak. Pun kalau kita mencintai, kata-kata mencintai saudara sesama muslim, itu apa maksudnya? Doanya agar tetap istiqomah dalam Islam. Ya, tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Itu maksudnya agar sesama muslimnya itu dia tetap istiqomah. Wah, istiqomah ini berat, Pak, tapi mulia. Al istiqomah afdal min alfi karomah. Istiqomah itu lebih bagus daripada 1000 keramat. Orang dulu kan banyak dapat keramat, Pak. Karomah itu keramat namanya. Kalau keramat Jawa kan kuburan. Nantinya nang keramat bawa sapu ambek apa? Lanting sing menggo elek niku gawe nganu rumput. Nantinya nang keramat itu berarti nang kuburan. Ya, tapi kalau keramat-keramat berasal dari bahasa Arab yang namanya karomah, kemuliaan, itu orang dulu banyak mendapatkan karomah, Pak. Misalnya iso miber, iso melaku di atas air, itu karomah-karomah kayak gitu itu. Karomah namanya, kemuliaan dari Allah. Tapi sekarang untuk apa? Ingin terbang, naik mobil apa, naik pesawat aja. Kan wis ono, ya. Ingin berjalan di atas air, kan banyak sampan sekarang. Banyak kapal laut. Wis gak penting gitu-gitu. Untuk apa? Yang penting amalan kulan jenengan istiqomah. Loh ini yang lebih baik. Daripada keramat tadi itu lebih baik istiqomah ini. Al istiqomah afdalu min alfi karomat. Lebih baik daripada 1000 keramat. Nah, sedangkan dalam hadis yang lain itu diterangkan bahwa al istiqomah ainul karomah, matanya keramat. Ya, istiqomah begini, ahabbul a'mali ilallah, amal yang sangat dicintai oleh Allah, al adwamuha, yaitu amal yang terus menerus dia lakukan secara rutin, wa in qallat, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Duha istiqomah walaupun 2 rakaat, tidak apa-apa. Tapi tiap hari. Lebih baik daripada duha 12 rakaat setahun sekali. Itu pun lek kober. Aku tak langsung rolas wis 6 salam. Tapi setahun sekali. Sik luwih apik duha 2 rakaat tapi tiap hari. Oleh karena itu mendoakan orang kafir agar mendapatkan hidayah ini hukumnya sunnah. Disunnahkan. Banyak Nabi dulu berdoa, orang-orang yang didoain dapat hidayah, termasuk Umar bin Khattab. Dulu sebelum masuk Islam, wah, musuh bebuyutan Islam, bahkan kemana-mana mencari Muhammad untuk dipenggal lehernya Nabi Muhammad. Oleh Nabi didoain, ya Allah mudah-mudahan Islam ini jaya karena Umar. Betul, Pak. Begitu dia dapat hidayah, ya, seorang kafir keweden, takut semua. Pada waktu mau hijrah itu
Kalau yang lain hijrah Pak, di tengah jalan diintai sama orang kafir, dipenggal akhirnya. Mau hijrah kamu ke Madinah? Iya. Mau ikut Muhammad? Iya. Blok, tebas akhirnya. Tak sedikit sahabat yang dibunuh. Nah, begitu gilirannya Umar mau hijrah, naik ke atas bukit dekat Ka'bah dulu. Utaranya Ka'bah itu ada bukit dulu. Naik Umar bin Khattab naik ke situ. Pidato. Orang kafir Quraisy, silahkan hadang Umar. Besok Umar mau hijrah. Kalau ingin kalian kalau ingin istrimu jadi janda, silakan. Silakan hadang Umar besok ya. Kata orang kafir, sopo saya kata yang golek penyakit. Turu apa daripada menghadang Umar. Malah ditantang sama Umar. Ayo hadang saya besok ya. Saya mau hijrah. Saya ikut Nabi Muhammad besok. Mau hijrah. Saya mau hijrah ke Madinah. Silakan hadang Umar. Kata orang kafirnya, gak golek penyakit aku enggak. Ditantang malah. Jadi hadirin sekalian, jadi sekali lagi mendoakan orang mendapat hidayah itu hukumnya sunnah. Nah, hadis ini saudara-saudara tentang la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ini juga mengandung pengertian tentang tidak adanya kesempurnaan iman bagi orang yang belum mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ya. Maksud dari kecintaan di sini adalah menginginkan kebaikan, menginginkan kemanfaatan bagi diri saudaranya itu. Kemudian yang dimaksud dengan kecintaan di sini adalah kecintaan yang bersifat keagamaan, bukan kecintaan manusiawi. Ya. Sebagaimana sesama manusia, karena pada dasarnya tabiat manusia itu tidak suka kalau ada orang lain mendapatkan kebaikan. Tidak suka kalau orang lain itu lebih dari kita. Muncul iri hati. Jadi Masya Allah. Jadi bagaimana untuk melawan tabiat kemanusiaan? Ya doain aja. Berdoa untuk saudaranya. Semoga saudaranya itu mendapatkan hidayah. Masya Allah. Seseorang itu ketika belum bisa mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, itulah yang disebut dengan dengki. Apa? Hasud. Ya. Hasud itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya dengki. Ya. Atau iri hati. Dengki atau iri hati, bahasa Arabnya apa? Hasud. Nah, Imam Al-Ghazali membagi 3 hasud itu. Katanya Imam Al-Ghazali, yang pertama, kata-kata hasud itu atau iri hati atau dengki itu keinginan agar kenikmatan yang dimiliki orang lain itu berpindah kepada dirinya. Itu hasud yang pertama. Agar kenikmatan Allah yang diberikan orang kepada orang lain itu agar supaya pindah ke dirinya. Itu namanya hasud yang pertama. Yang kedua, menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang lain meskipun ia tidak memperolehnya. Dan ini lebih jahat daripada yang pertama. Temannya dapat nikmat, ya Allah hilangkan nikmatnya dia, walaupun tidak pindah ke saya. Kak popo, yang penting podo kiri nih, loh. Yang penting podo sengsara nih. Nah ini lebih jahat lagi nih. Ini kata Imam Al-Ghazali, yang kedua ini lebih jahat daripada yang pertama.
Kalau yang pertama, hilangkan nikmat orang itu ya Allah, pindah ke saya. Kalau yang kedua, hilangkan nikmat orang itu ya Allah, walaupun tidak pindah ke saya nggak apa-apa. Cek podo-podo kiri. Oh, jangan. Itu lebih jahat. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, tidak menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang lain, akan tetapi ia tidak suka jika orang lain itu melebihi dirinya dalam hal kebahagiaan dan kedudukan. Dia rela dengan kesamaan dan tidak rela dengan kelebihan orang lain atas dirinya. Ini haram juga hukumnya karena ia tidak rela dengan pembagian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang itu mendapat nikmat itu kan dari Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Terkadang tergantung usaha kita. Manusia itu hanya bisanya ikhtiar, tetapi yang menentukan tetap Allah. Kadang orang itu ikhtiarnya berangkat masih peteng, pulang peteng. Berangkatnya anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Ngono kadang gak suki-suki. Lah, ini apanya yang salah? Terkadang salahnya itu tidak melaksanakan kewajibannya. Dia meremehkan perintah Allah, sehingga Allah ogah juga ngasih. Ada yang gak sembahyang tapi suki, itu istidraj. Apa istidraj? Dilulu oleh Allah. Tapi wong iku lho gak sembahyang, iku lho gak tahu salat duha, iku lho gak tahu maca waqiah, tapi sugih, dodolane lancar. Ya, misalnya, itu jangan ditiru, Pak. Itu istidraj. Pemberian Allah tapi Allah tidak ridho. Contoh, Allah ngasih, sama dikasih, cuma Allah seolah-olah ngasih dengan tangan kiri. Nah, badokan, gak dilihat oleh Allah. Nyoh, badokan. Enak pun dengan dikasih dihadapkan ke orangnya, monggo dipun sekecaaken. Nah, dengan nyoh badokan loh, wis gak dilihat oleh Allah. Dengan kata-kata seperti itu, naudzubillah. Ya, tentu tidak sama. Ya. Jangan melakukan hal-hal yang tidak benar. Jangan sampai kita itu tidak sembahyang. Jangan sampai kita tidak Jumatan. Jangan ya, Dik ya. Sampai keloro-keloro gak Jumatan, ya Allah. Dibayar piro karo juragane. Kok sampai wani gak Jumatan. Ya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau dalam Az-Zukhruf ayat 32, Allah pernah bilang begini. Ahum yaqsimuna rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajat. Jadi Allah telah memberikan pembagian kepada orang yang dikehendaki dengan pembagian kawan dapat sakmene, wong iku sakmene, wong sakmene. Dan Allah juga akan mengangkat derajatnya seseorang yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Coba tengok ini. Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Allah? Tidak. Kami telah menentukan antara mereka penghitungan mereka dalam kehidupan dunia. Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Kenapa kamu diiriin? Itu pembagian Allah. Itu aku yang membagi, kata Allah. Kenapa kamu iri? Berarti kamu tidak ridho terhadap pembagianku. Nah, itu kenapa orang iri itu dosa besar. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatobat. Kata Nabi,
sifat iri itu bisa memakan pahalamu sampai entek. Pahala-pahalamu habis kemakan oleh kedengkiannya, sebagaimana api membakar kayu kering. Cepat habisnya, cepat jadi arang. Kayu bakar itu kalau kering Pak, dibakar, cepat entek, cepat jadi arang. Seperti itu pula pahala-pahala ibadah seseorang kalau dia memiliki sifat iri hati, entek kayak arang. Kok ketipu ya, teconi dalam bahasa Bondowosonya itu teconi, kisinan, coni, kisinan. Nanti di akhirat dia merasa pahalanya banyak. Setelah pembagian pahala besok di akhirat kau nak popo, loh nanti pahalaku kok entek. Ternyata pahala-pahalanya itu termakan oleh kedengkiannya dia. Habis pahalanya oleh sifat iri hatinya itu. Na'udzubillah. Maka barang siapa yang tidak ridho dengan pembagian Allah, maka sungguh berarti ia telah menentang Allah dalam pembagian dan kebijaksanaannya Allah. Dan wajib bagi manusia untuk mendidik dirinya, mendorongnya agar ridho dengan ketentuan Allah, mencegahnya untuk tidak mendoakan musuhnya dengan doa-doa yang dia sendiri menyelisihinya atau tidak menyukainya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, banyak sekali di masyarakat terutama terkena AIDS. Ini bahaya Pak, AIDS-nya hati. Sering saya sampaikan. Apa itu yang dimaksud? Tunggu setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, saya juga tidak akan kemana-mana. Hadirin, maksudnya orang yang berbahaya tadi gara-gara terkena AIDS, itu maksudnya AIDS-nya hati. Coba baca AIDS. AIDS. Itu apa maksudnya? A-nya itu angkuh. Sinonimnya sombong. Bahasa Arabnya takabur. Cirinya dua. Dalam tafsir Ibnu Katsir, cirinya orang sombong itu dua Pak. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Dua. Batarul haqqi, suka menolak kebenaran, suka menolak perintah Allah, suka menolak sunnah Kanjeng Nabi, itu dianggap sombong. Yang kedua, wa ghamtun nas, suka meremehkan orang lain, suka ngeremehin orang lain. Ini bahaya ini, merendahkan orang lain. Emangnya kita ini siapa? Kita lahir muda. Ada yang lahir terus dasian, lahir terus punya kedudukan. Oh no, lahir podo Pak. Ya. Siapa kita ini? Asal kita ya sama, dari setetes air hina, sama. Oleh karena itu ojo ngeremehno uang, ojo ngeremehin orang lain. Ya, jangan, itu tanda-tanda sombong di dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu A. Sekarang iri hati. Lah ini Pak, sinonimnya apa? Dengki. Terus bahasa Arabnya hasud. Cirinya satu. Cirinya orang napa? Gatelan. Tidak rela kalau ada dapat orang lain dapat nikmat itu gatel kabeh. Kurang ajar, kok gak aku ya, kurang ajar. Lah itu gatel. Cirinya orang iri itu satu, gatelan. Ada tetangganya akhir bulan bisa pulang-pulang bawa, bisa beli kulkas cendelo telu pintu loro. Gak tahu kulkas apa. Ada cendelo ya, kulkas kos-kosan. Masya Allah. Akhir tahun tetangganya pulang-pulang bawa
Ferrari, bawa Fortuner, atau bawa Pajero, panas Joko jeruk. Oh gatal, aduh kok aku ya gatal. Jadi intinya orang iri itu apa? Cirinya gatal, gatal. Naudzubillah. Itu I-A-I-D, dendam. Oh ini juga penyakit hati nih. Hati-hati dendam. Pendendam itu, masya Allah. Pendendam itu juga penyakit hati. Cirinya satu, apa? Nganceman. Oh, awas kon yo. Orang pendendam itu kan awas bahasanya ya. Awas kon. 7 turunan. Awake dhewe sudah turunan ke-8. Lupa kalau sudah turunan ke-8 wis kere. Enggak pantas ngancem-ngancem. Ya. Masya Allah. Jadi penyakit hati itu AIDS. Lah S-nya apa? S-nya ini anak telu. Syirik, serakah, suudon. Syirik jelas menyekutukan Allah. Serakah itu toma. Sampai perhatikan kalimat toma itu. Toknya bolong boten. Tok huruf tok bolong, tanda kurang. Mim bolong, kurang. Ain menganga, noleh. Wetangi wis gede sik noleh wae koncone. Endi waeku? Noleh. Huruf ain itu loh. Ta fathah ta, mim fathah ma, ain sukun. Jadi lek kewarakan itu iso mati, Pak. Kewarakan itu iso mati. Toma. Ya, makanya ain itu jangan jadi ain, jangan jadi ain. Ain itu wis menganga, tanda kurang, walaupun wetenge gede sudah. Wetenge wis gede, tapi sik menoleh nikmat yang dirasakan oleh orang lain. Sik ngelirik wae wong maksudnya. Itu ain itu. Toma. Jadi serakah itu tamak itu. Syirik S-nya itu loh, ono telu S-nya ya. Syirik, serakah, terus suudon. Wah, ini penyakit ini. Uang nih gue lah suka suudonan, Pak. Masya Allah. Gak ono bener ya. Suami ini metu diikuti dari belakang, katinang di. Padahal katinang Pak RT bayar iuran. Suudon. Pakai sarung nih Pak, sing ketok motor itu. Katinang di. Ya Allah, suudon. Nang bojone suudon, nang anake suudon, pemane nang tonggo. Suudon, jok sampai suudon. Jadi kita diajarkan oleh Allah dalam agama itu selalulah husnudon. Selalulah husnudon. Jangan sampai kita itu suudon. Ya, selalulah husnudon. Nah, husnudon itu Masya Allah. Itu pertanda orang husnudon itu selalu berpositif thinking itu tanda orang cerdas. Kalau bahlul, saya tidak ngomong bahlil ya karena pidato kemarin jenenge bahlil. Itu kalau dikasih dhamma jadi bahlul, Pak. Yang suka minuman keras. Jadi bahlul itu kalau ada debil, embisil, idiot, bahlul itu di bawahnya lagi, di longan kan apa? Saking namanya, ya, bahlul namanya. Jadi jangan bahlul. Musaqqaful fikri itu, cerdas itu melahirkan seseorang akan satu berpikir sebelum bertindak, ya kan? Pasti itu. Musaqqaful fikri itu, cerdas dalam berpikir itu. Fatonah maksudnya, cerdas. Yang kedua, tidak mudah ketipu. Yang ketiga, ya,
Ya tidak bahlul. Tidak bahlul. Ya. Tidak mudah ketipu. Oh, tidak sembrono hidupnya. Tidak sembrono. Ya. Jadi orang itu selalu berpikir positif. Kalau kecampuran setan, ya, kemudian diracuni, akhirnya suudonan, waduh, pikirannya elek tok. Pikirannya elek. Oh, elek tok pikirnya. Gak ono api-api. Nang uang aduh pikirannya elek, jadi elek. Padahal uang api, akhlaki api, jadi elek di depan dia. Masya Allah. Ada orang suka menolong. Menurut pikirannya dia, Allah paling pamrih. Loh, suudon. Padahal dia ikhlas karena Allah. Jadi orang suudonan itu pikirannya kacau. Ya, pikirannya kotor. Ya, pikirannya kotor. Karena pikirannya kotor, ya, pandangannya kotor, muncul mulutnya kotor. Ya, orang suudon itu mulutnya kotor. Titik-titik jangan cocok. Cocok. Titik-titik meso. Titik-titik keluar kata-kata yang plesetan, uang katanya ngomong, katanya mengecewakan dia misalnya, anjir, nah, padahal anjing, katanya ngomong anjing, sulo misalnya, kayak gitu pak, tidak boleh dipeleset no, anjir atau apa ngomongan arek-arek sana gitu. Mbok ngomong masya Allah, dia gak ngerti anjir itu apa. Suka ngomong mahasiswa sekarang itu kalau ngomong didik anjir, anu hebat ini temannya, anjir, masya Allah, subhanallah, ngono loh. Astagfirullah kalau anda sesuai dengan harapan. Ojo anjirai, itu kata-kata anjing sebenarnya. Nang wong tuane ngomong tani cerita, ngomong enak-enak cerita, aneh, anjir. Loh. Anjir itu anjing. Wong tua kok di anjing-anjing. Masya Allah. Naudzubillah, subhanaudzubillah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, hati-hatilah dalam berbicara sehingga tidak ditiru oleh anak-anak kita. Bicaralah yang selalu menyebut nama Allah. Masya Allah, subhanallah, dijanji insya Allah, gitu. Minum bismillah, alhamdulillah. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Habis makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Selalu nyebut nama Allah. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mau pipis, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya. Bu pipis apa? Pak Sodik yang tahu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Nah, itu pembahasan hadis yang ke-13 dari Abi Hamzah, ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Baik, saudara-saudara, pembahasan kita sudah selesai. Kita tinggal yang mau bertanya saya persilahkan. Halo, suara saya bisa didengar? Ya, silakan. Waalaikumsalam.
itu kalau ayah kandungnya itu kayak Nabi Ibrahim dulu kan katanya ya. Terus mendoakan. Ya silahkan kalau orang tuanya. Tergantung Allah nanti mengabulkan apa enggak. Kalau orang tua. Yang dimaksud sanak kerabat itu paman, pakle, pakde, bule. Seperti Nabi dulu mendoakan Abu Thalib, Abu Jahal. Abu Jahal kan kafir, Pak. Ya. Abu Thalib ini kan pada waktu sakaratul maut Nabi datang karena ini bapak angkatnya yang membiayai hidup Nabi mulai kecil setelah kakeknya meninggalkan Abu Thalib toh. Nah, Abu Thalib ini pas nazak itu Nabi di sebelah kanan. Ya ammi qul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Katakan ini ya paman, biar saya bisa membelamu besok di akhirat. Kan gitu. Mau gitu. Di sini nih Abu Jahal. Pakai pedang. Terus no. Ngono. Ayo terus no, melo Muhammad kon. Terus no. Ojo, jangan jadi ya. Gak ngono. Jangan ucapkan itu. Ya, kamu tetap Lata Uzza dengan menyebut nama Tuhan patung-patung mereka. Mengkerat Abu Thalib. Nabi bilang, "Ya ammi qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, biar saya bisa membelamu besok di akhirat." Mau ngomong Abu Lahab, Abu Jahal di sebelah kirinya ngancam. Ayo terus no. Kemudian Pak, akhirnya sampai meninggal dunia tidak terucap syahadat. Nangis Kanjeng Nabi karena dalam kondisi tidak muslim, orang yang sangat dicintai, orang yang sangat membela Rasulullah, nyawa pun, hartanya semua untuk dakwah Islam, matinya gak membaca syahadat. Nangis Kanjeng Nabi. Ya Allah, tetap akan aku doakan. Ngono ngotot Kanjeng Nabi. Baru turun ayat ini. La yambaghi, gimana? La tahdi man ahbabta. Ya, engkau tidak bisa memberikan hidayah. Inna hudan minallah. Berurusan tentang hidayah ini urusannya Allah. Wahai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak berhak memberikan hidayah kepada siapapun. Lalu kemudian ayat yang lain turun, la yambaghi lin nabiyyi walladzina amanu. Tidak sepantasnya lah bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk mendoakan, memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang-orang musyrik yang sudah jelas-jelas kafir, walau kanu uli kurba, walaupun dia itu termasuk sanak kerabat. Quran loh Bu. Tapi kalau ibu bapaknya monggo ya, ngototon nang Gusti Allah. Karena ayah sendiri, ibu sendiri ngototon nang Gusti Allah. Nanti terserah Allah. Kalau Allah berkenan alhamdulillah, berarti orang tuanya dapat syafaatnya anak. Kalau Allah tidak menghendaki karena kekurangan ajaran wong tuane, misalnya, ya terserah Allah. Paham ya? Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Misalkan ada seseorang, katakanlah misalkan saya tersakiti oleh kata-kata yang gak enak di hati, dan kita sudah mengucapkan memaafkan, namun kenyataannya kita masih ingat terus sampai lama. Apakah itu termasuk denda? Terima kasih. Itu masuk penyakit hati Bu.
Kalau selalu mengingat-ingat kesalahan orang, tak bisa lupa. Itu urusan dengan hati. Hati masih sakit. Ini bahaya ini. Iling ngeten mawon. Gusti Allah ae iso ngapura. Lha opo aku gak iso ngapura? Wong Gusti Allah ngapura atas kesalahan hambanya. Lha opo aku ora iso ngapura? Ya, biar sembuh sementara. Ya Allah, saya bukan ingin memutuskan tali silaturahim, tapi saya ingin menghindar dulu. Sebab lek ketemu aku kumat ya Allah, mewangkel kula. Kudu tak jewejek cangkeme. Kula tak menghindar mawon. Saya tidak memutuskan ya Allah, tapi saya menghindar. Boleh itu. Kan menghindar. Timbang ini kumat. Terakhir, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau yang dikatakan tadi mendoakan walaupun itu kerabat kalau yang tapi kan tidak boleh. Maaf kalau atas pengetahuan saudaranya yang kafir atau saudaranya yang kafir tadi kan didoakan ya. Mungkin didoakan terus menerus. Sebentar dulu, sudah meninggal apa masih hidup? Masih hidup. Oh, kalau masih hidup memang sunnah. Iya, tapi bagaimana kalau suatu ketika itu memang maksudnya gini, kan didoakan terus menerus. Apa benar orang yang mendoakan ini tadi akan mendapatkan ujian atau cobaan dari Allah gitu? Karena saya pernah mendengar teman saya bilang begitu kalau mendoakan. Oh, enggak benar. Yang benar dia justru dapat pahala besar. Dapat pahala sunnah. Mendoakan orang kebaikan kok dapat ujian ini loh. Dapat musibah loh. Itu perlu direparasi ustadznya itu. Suruh ngaji ke Al-Hafidh. Ustadz model gitu itu suruh ngaji lagi di Al-Hafidh. Legian, suruh melok majelis taklim legian. Orang mendoakan orang, hukumnya sunnah, mendoakan baik, mudah-mudahan dapat hidayah, sunnah. Kok malah akan mendapat bala, musibah? Dari mana? Dolim dong Allah. Allah padahal maha suci dari kedoliman. Paham gak? Oke. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina, Rabbana anfa'na Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika Lillahi rabbil alamin. Kasih pot kulit namira mun bade selopon anyo na sabora sakay bangkong ja sarana sakalang kong saporana wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.